لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه وذريته الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kedua, cara meninggalkan sifat riya. Adapun riya, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi artinya, atau bisa juga disebut dengan asyirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik khafi satu di antara dua bahagian syirik. Syirik besar, syirik jali, syirik yang nampak, itu orang yang menyembah selain Allah. Zahiran wa batina, zahir dan batin. Zahir dan batinnya itu menyembah selain Allah, itu ngarannya adalah syirik yang besar, syirik yang nampak. Kemudian ada syirik yang tidak nampak, yaitu orang yang zahirnya menyembah Allah tetapi hatinya bermaksud kepada selain Allah. Sembahyang itu menyembah Allah, membaca Quran menyembah Allah, menuntut ilmu bagian daripada ibadah menyembah Allah, membaca salawat kepada Nabi merupakan menyembah Allah. Zahirnya mereka menyembah Allah, tetapi hatinya tujuannya adalah bukan karena Allah. Nah, itu namanya syirik juga tapi tersembunyi. Dan yang dimaksudkan dengan riya, apa artinya riya itu? Ialah bahwa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Mencari penghargaan manusia, mencari pujian manusia, mencari kepangkatan di hati manusia melalui bentuk ibadah, melalui ibadah kepada Allah. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawa muttaba'. Artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini ramai orang yang menjadi binasa. Banyak orang yang menjadi binasa, baik disadarinya itu riya atau kada disadarinya itu riya.
maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu yang mereka tuntut, apakah lagi adat yang mereka laksanakan, tidak lain adalah berpuncak dari dorongan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amal seperti yang disebutkan di dalam hadis. Inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Fayaqulu ya Rabbi ustushhidtu fi sabilik. Fayaqulullahu ta'ala bal aratta ayyuqala fulanun suja' wa qad qila dhalik wa dhalika ajruka. Artinya sesungguhnya ada orang yang mati syahid dalam perang sabilillah, yang akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Orang yang berjuang sabilillah mati dibunuh orang kafir dalam peperangan, disuruh masuk ke dalam neraka. Lalu ia merasa heran dan mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu? Kenapa disuruh ke neraka? Maka matinya mati syahid. Allah menjawab, tidak. Sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani. Ikam berperang itu bukan karena aku ya Tuhan, tapi ikam berperang itu tujuannya supaya engkau dikatakan orang sebagai orang yang jagau, orang yang berani, sebagai pahlawan. Dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu. Dan ikam sudah dipadahkan orang, ikam jagau, ikam berani, ikam pahlawan. Maka itulah ganjaranmu, itulah hanya balasan. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu, diperintahkan Allah nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Maka dia protes, ya Allah, kenapa aku masuk neraka sedangkan aku menuntut ilmu? Nah, ujar Tuhan, ikam menuntut ilmu itu bukan karena aku. Ikam menuntut ilmu itu supaya dikatakan orang bahwa engkau penuntut ilmu. Dan itu sudah engkau dapatkan dalam dunia. Orang sudah mengatakan engkau adalah penuntut ilmu, maka itulah balasannya. Haji dan qari yang ria pada amalan mereka. Orang naik haji, sudah haji, maka Allah menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, ini sudah haji dan sudah merasa mengerjakan haji dengan benar, tahu-tahu di akhirat disuruh masuk ke dalam neraka. Dia memprotes, ya Allah, kenapa aku masuk neraka sedangkan aku sudah haji? Allah mengatakan bahwa haji kamu itu bukan karena aku. Engkau naik haji itu semata-mata agar dikatakan orang engkau adalah haji, dan itu sudah engkau dapatkan di dalam dunia, maka itulah balasannya. Nah, jadi walhasil kesimpulannya bahwa
amal ibadah yang dilakukan dengan riya itu bukan hanya kada mendapat pahala, tetapi lebih daripada itu, yaitu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, hanya kada berpahala aja kurang lebih. Ini bukan hanya kada berpahala tapi mendapat siksa. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Apalagi orang yang mempunyai salah satu di antara 6 keistimewaan, makin sulit diobati. Ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah suatu penyakit hati yang sangat susah diobati. Apalagi ini mempunyai ada salah satu di antara 6 sifat yang bisa dijadikan modal untuk kebanggaan dirinya, seperti mempunyai ilmu, mempunyai harta, mempunyai kekuatan, mempunyai keelokan, mempunyai keturunan yang baik, mempunyai banyak pengikut. Nah, itu satu sifat-sifat yang mudah membawa seseorang kepada kesombongan dan membanggakan diri. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran. Nah, itu ujub. Memandang aku orang besar, aku adalah orang yang hebat, aku adalah orang yang takwa, aku adalah orang yang punya sifat-sifat yang mulia. Bila kita merasa demikian, berarti kita mempunyai penyakit hati. Dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini-begini. Itu alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini-begini. Aku mempunyai kelebihan ini. Aku mempunyai itu dan macam-macam kemuliaan-kemuliaan dalam dirinya disebutkannya. Seperti perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maksudnya, aku lebih baik daripadanya Adam karena engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikannya daripada tanah. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Itu menunjukkan iblis mempunyai sifat yang namanya ujub. Dan alamat yang nampak bagi orang yang ujub itu di dalam majelis orang ramai ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dan ia suka menunjukkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pendapatnya.
alamat tanda orang yang ujub. Dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat. Diberi nasihat, diberi saran, hanya kada senang. Dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Kalau ia memberi nasihat kepada orang lain kasar. Dinasihati orang kada mau. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur, siapapun orang lain itu. Siapakah orang lain tuh? Bila kita anggap diri kita lebih baik pada inya, berarti kita sudah termasuk takabur. Dan sebaiknya hendaklah engkau mengetahui bahwa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Orang yang baik itu hakikatnya orang yang baik di sisi Allah. Kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, berarti kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain di sisi Allah. Dan masalah ini tiada siapa yang mengetahui, siapa yang tahu, siapa yang mendahkan diri kita lebih baik daripada inya di sisi Allah. Siapa yang memberitahu kita? Karena ia bertakluk kepada khatimah akhir umur seseorang. Buruk baiknya seseorang di sisi Allah itu tergantung akhir umurnya. Maka i'tikadmu di dalam dirimu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpuncak daripada kejahilan semata-mata. Orang yang baik itu orang yang mati husnul khatimah. Itu orang yang baik. Sedangkan kita belum tahu mati kita apakah husnul khatimah atau kada. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang, siapapun orang itu, kecuali engkau melihat bahwa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau. Dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Jadi di hadapan siapapun, bakawan siapapun, kita disuruh mengiktikadkan bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita dengan mempunyai beberapa kelebihan yang tidak ada pada diri kita. Nah, sini mencontohkan caranya kayak apa supaya kawa mengiktikadkan dalam hati bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, kita melihat ada orang yang lebih anum daripada kita, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, budak-budak ini, anak-anak ini artinya belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah. Kekanakan ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena ini belum pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan aku tuha, aku sudah banyak berbuat maksiat. Maka tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripada aku. Itu kalau kita berhadapan dengan kekanakan. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, mengiktikadkan di dalam hati
orang yang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku. Kalau kita berhadapan dengan orang tua, lalu kita mengetikatkan di hati kita, si Din ini terdahulu menyembah Allah pada aku. Si Din sembahyang sudah bisa, aku ada dalam dunia lagi. Si Din sudah bisa sembahyang, si Din sudah bisa mengaji, aku masih belum lahir lagi. Orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripada aku, maka tidak syak lagi bahwa ia lebih baik daripada aku. Tentu si Din lebih banyak pahala daripada aku. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang yang alim ini telah dikaruniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikaruniakan kepadaku, dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya, dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Kada mau sama. Sidin alim, aku kada. Sidin tinggi derajatnya di sisi Allah. Banyak ilmu-ilmu yang Sidin ketahui yang aku kada tahu. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, orangnya jahil, kayak apa supaya kita kawa mengetikatkan bahwa inya lebih baik pada kita. Karena bila kita berhadapan orang jahil, kita bersuara dalam hati kita lebih baik pada inya, takabur orangnya. Orangnya jahil, mengaji kada, apa kada, gawiannya menganggur, jahil. Nah, supaya kawa kita bahwa inya lebih baik pada kita. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya, tetapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku. Orang jahil ini maksiatnya karena jahil. Mun aku maksiat rancak pada aku tahu hukumnya itu kada boleh. Rancak lagi sudah kalang kulanggar nang kada boleh itu. Amun ini jahil. Nah, maka Allah boleh berhujjah ke atas diriku. Allah kena meniwas aku. Maka ikam tahu gitu kenapa ikam perbuat nang itu. Dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku. Nah, di situ kita kawa mengetikatkan dalam hati kita bahwa si jahil lebih baik pada kita. Karena orang jahil melanggar hukum Allah karenanya jahil, sedangkan kita melanggar hukum Allah karena kita tahu. Maka tiwasan Allah kaina lebih berat kepada diri kita daripada inya yang jahil itu. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, orang itu jelas-jelas kafir, kayak apa cara supaya kita bisa mengetikatkan di hati inya lebih baik pada aku, makanya kafir. Mun kita lawan orang kafir, kita dalam hati bersuara baik aku pada inya, sombong kita ngarannya. Apalagi lawan orang Islam, lawan orang kafir aja kita beranggapan bahwa kita lebih baik pada inya, sudah sombong. Kenapa sebabnya kayak itu? Nah, dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati kita, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik atau beriman. Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut daripada banjuhan adunan roti. Orang kafir ini barangkali kena inya Islam, tontong bersahadat mati, nah surga aminya.
mun aku nang Islam ini belum tentu bisa sampai ke akhir umurku Islam. Sedangkan aku wala iyadzubillah, mudah-mudahan Allah melihara kita, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk, maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan orang kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku akan disiksa di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu kita berhadapan orang kafir. Jadi kita kadang-kadang menyimpulkan bahwa kita lebih baik pada orang kafir, belum tentu. Lebih baik daripada orang fasik, belum tentu, apalagi lebih baik daripada orang jahil, kadang-kadang juga. Nah, makanya siapa-siapa yang meyakini di dalam hatinya bahwa dia lebih baik daripada orang lain, maka orang itu ngarannya takabur, sombong. Dan itu adalah dosa yang besar. Karena baik buruknya seseorang itu dinilai, dipandang di waktu dia mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini. Orang kafir yang selama ini membenci Islam, menghancurkan Islam, siapa tahu barangkali mengucap 2 kalimat syahadatnya mati, dosanya habis, di akhirat dia bersama orang-orang muqarrabin. Seorang yang sudah sekian lawas Islam, di akhir umur tahu-tahu sesat. Nah, maka dia akan disiksa di dalam api neraka. Maka sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahwasanya orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah. Dan masalah ini bertakluk kepada al-khatimah, kesudahan daripada kehidupan seseorang. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Orang meyakini kita husnul khatimah mati, kadang kamu meyakini itu karena belum tahu. Maka apabila engkau berpikir demikian, niscaya hatimu senantiasa akan takut dengan al-khatimah, sehingga engkau tidak berani membesarkan diri, dan engkau terpaksa banyak membuat andaian terhadap orang lain. Walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah, namun keadaan ini tidak menghalangi kemungkinannya berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada satu masa yang akan datang. Bujur wah ini kita Islam, bujur aja wah ini kita beriman, bujur aja wah ini kita rajin beribadah. Cuma siapa yang kau menjamin itu kada berubah besok hari? Kada kau menjaminnya. Siapa yang kau menjamin bahwa kita minggu akan datang masih beriman? Kada kau menjamin. Apa yang kita kerjakan esok hari itu termasuk di dalam ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada akan bisa seorang pun memastikan esok apa yang kita kerjakan, apakah dosa, apakah pahala, apakah masih beriman atau kada tahu. Termasuk fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, termasuk dalam 5 yang hanya diketahui oleh Allah. Jam hari kiamat siapa yang tahu? Ada yang tahunya kapan terjadi itu hanya Allah yang tahu. Nang dalam rahim ibu siapa nang tahu? Inyan itu beruntung kah kena celaka kah? Kada nang tahunya. Hujan esok di mana hujan? Nang pastinya kada kawa tahunya. Nang keempat di mana kita mati? Kada nang tahunya. Di rumah kah? Di Banjar kah? Di mana kada tahu. Termasuk nang kita kada tahu apa nang kita kerjakan esok hari. Maza taksibu gada, apa yang kau kerjakan besok hari? Masih beriman kah esok? Masih takwa kah kepada Allah? Apa terubah kayak apa? Nah kada kawa tahu.
Nah, oleh karena itu kadangkala kita membesarkan diri karena kita kada tahu. Karena Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia. Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia. Dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan ia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Khalid bin Walid, seorang musyrik yang bukan main bencinya kepada Islam, yang selalu berperang memusuhi Nabi. Allah beri hidayah Khalid bin Walid. Tumat Allah beri hidayah. Akhirnya jadi pahlawan Islam. Akhirnya jadi pejuang Islam yang menghancurkan kekuatan-kekuatan orang kafir. Nah, Khalid bin Walid. Sa'labah, contohnya orang yang takwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, yang setiap waktu sembahyang berjamaah bersama Rasulullah. Allah hendak menyesatkan, akhirnya jadi orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Itu kuasa Allah. Jadi kadang-kadang menjamin, kadang-kadang mengetahui pasti isuk apakah kita dalam keadaan baik atau kada, dalam keadaan dapat hidayah atau kada kawan menjamin, siapa yang tahu. Karena Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan ia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Anak Nabi Nuh siapa? Kan'an. Tuhuk Nabi Nuh membujuki supaya Kan'an masuk Islam. Berbagai macam cara Nabi Nuh dibujuki, dipaksa, digaratak, tetap Kan'an kada berislam. Padahal anak Nabi Nuh. Demikian pula halnya dengan istri Nabi Nuh, bini Nabi, didoakan, dinasihati, kadakawa. Karena perkara hidayah itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jar Tuhan, innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau kada akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Orang yang kamu sayangi supaya berislam, supaya takwa, kada bisa. Itu urusannya urusan Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau kada akan bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai. Adalah sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, dengki, takabur, riya dan ujub. Tetapi rasanya cukup bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut, di mana Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan di dalam kitab Zuhdi dengan sanad beliau daripada seorang lelaki yaitu Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata rawi hadis tersebut, Khalid bin Ma'dan. Lalu Mu'adz menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti. Tetapi akhirnya Mu'adz berhenti daripada tangisannya. Kemudian lalu Mu'adz berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, sebenarnya aku mau menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, mengamalkan hadis ini, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah. Tetapi jika engkau mensia-siakannya, tidak memeliharanya,
kadang mengamalkan dengan hadis ini, maka akan terputuslah hujjahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Nah, ini hadisnya sangat panjang. Nah, hingga situ dulu. Wahai Mu'adz, ujar Nabi, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudah wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil